Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah etika bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari materi sebelumnya tentang budaya perusahaan, dampak dan implikasinya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang pengertian budaya perusahaan, kemudian budaya dan etika, ada budaya berdasarkan kepatuhan, kemudian ada kepemimpinan etis dan budaya perusahaan. Pada kali ini kita akan membahas kepemimpinan yang efektif dan kepemimpinan yang etis, kemudian membangun budaya berdasarkan nilai-nilai dan pemberian mandat dan penegakan budaya. Di sini yang pertama adalah kepemimpinan yang efektif dan kepemimpinan yang etis. Nah, seorang pemimpin memainkan peran penting dalam menciptakan dan mengubah budaya perusahaan. Para eksekutif adalah kunci yang memiliki kemampuan untuk mengubah sebuah budaya perusahaan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Nah, jika budaya perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengambilan keputusan yang etis dalam perusahaan, maka para pemimpin memiliki tanggung jawab untuk membentuk lingkungan perusahaan tersebut sehingga pengambilan keputusan yang etis dapat tumbuh dengan subur. Nah, tapi bagaimana menjadi seorang pemimpin dan lebih penting lagi bagaimana menjadi seorang pemimpin yang etis. Nah, kita lihat apa yang kita maksud dengan pemimpin yang etis itu sendiri. Nah, ini jadi penting untuk membuat sebuah perbedaan antara pemimpin yang baik dan pemimpin yang etis. Seorang pemimpin yang baik adalah siapapun yang melakukan dengan baik apa yang dilakukan para pemimpin pada umumnya. Karena pemimpin bertugas mengarahkan, memimpin, dan mengawal orang lain menuju sebuah tujuan. Seorang pemimpin yang baik adalah orang yang berhasil melakukan hal ini secara efisien. Para pemimpin yang baik dapat mengarahkan para pengikutnya secara efektif menuju tujuan mereka. Tapi tidak semua pemimpin yang baik adalah pemimpin yang etis. Kenapa sih tidak semua pemimpin yang baik tidak etis? Mungkin nanti bisa didiskusikan pada forum diskusi kita. Kenapa pemimpin yang baik tidak selalu menjadi pemimpin yang etis? Nah, di sini ada satu perbedaan utama terletak pada cara yang dipakai untuk memotivasi orang lain dan untuk mencapai tujuan. Para pemimpin yang efektif mampu untuk mencapai tujuan mereka melalui penggunaan ancaman, intimidasi, pelecehan, dan kekerasan. Seseorang juga bisa memimpin dengan cara yang lebih atraktif seperti memberi teladan perilaku yang etis, persuasif, atau hanya dengan menggunakan peran kelembagaan. Jadi di situ sudah jelas pemimpin yang efektif tidak berarti selalu menjadi pemimpin yang etis. Nanti teman-teman bisa berikan contohnya gimana sih pemimpin yang baik tapi tidak etis, dan bagaimana pemimpin yang efektif dan juga termasuk pemimpin yang etis. Nah, dari metodenya, tentu saja metode kepemimpinan yang sesuai dengan etika adalah hal pokok untuk menjadi seorang pemimpin yang etis. Menciptakan budaya perusahaan di mana para karyawannya diberdayakan dan diharapkan untuk mengambil keputusan yang etis. Ini merupakan hal yang penting bagi seorang pemimpin perusahaan yang etis. Sementara mungkin beberapa cara yang digunakan secara etis lebih baik daripada yang lainnya. Sebagai contoh, saya punya contohnya yaitu memberikan bujukan daripada menggunakan kekerasan. Kekerasan efektif tidak? Efektif, tapi etis tidak. Ya bisa dibilang tidak etis dengan memerintah menggunakan kekerasan. Selanjutnya yaitu membangun budaya perusahaan berdasarkan nilai-nilai. Nah, salah satu perwujudan pokok dalam kepemimpinan yang etis adalah artikulasi nilai-nilai bagi perusahaan. Tentu saja artikulasi ini dapat terbangun setelah sebuah proses inklusif dari identifikasi nilai-nilai.
Nah, hal ini bukan dilakukan dengan sekedar mencontoh nilai-nilai tertentu dari seorang pimpinan eksekutif. Bagaimanapun juga merupakan tanggung jawab pemimpin untuk memastikan bahwa perusahaan diarahkan oleh seperangkat prinsip-prinsip pengaturan yang dapat mengarahkan para karyawan dalam pengambilan keputusan mereka. Nah, oleh karenanya, tanpa adanya arahan tambahan dari para petinggi perusahaan, suatu perusahaan mengirimkan pesan yang jelas bahwa seorang pekerja harus melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, mungkin kode perilaku akan menggambarkan secara spesifik fondasi bagi para pemegang kepentingan dari internal perusahaan, seperti para karyawan maupun dari eksternal perusahaan seperti para pelanggan. Kemudian langkah kedua dalam pengambilan ataupun pengembangan prinsip-prinsip yang memandu perusahaan adalah artikulasi dari visi yang jelas mengenai arah perusahaan. Jadi visi yang jelas dari perusahaan akan menjadi pemandu perusahaan dalam pengembangan prinsip-prinsip yang memandu perusahaan tersebut dalam pengambilan keputusan yang etis. Kemudian langkah ketiga dalam proses ini adalah mengidentifikasi langkah-langkah yang jelas terkait dengan bagaimana pergeseran budaya ini terjadi. Jadi ada 3 dalam membangun budaya perusahaan berdasarkan nilai-nilai. Yang pertama adalah artikulasi dari nilai-nilai yang akan diterapkan oleh perusahaan itu sendiri, kemudian artikulasi dari visi, kemudian mengidentifikasi langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam penetapan keputusan yang etis dalam perusahaan. Nah, artikulasi ini adalah kejelasan ya. Jadi jelas dalam nilai-nilainya, bagaimana nilai-nilainya diterapkan, kemudian jelas dalam visinya, bagaimana visinya menjadi gambaran ataupun tujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang memandu perusahaan dalam mengambil keputusan yang selanjutnya. Pembahasan yang terakhir adalah pemberian mandat dan penegakan budaya. Sini adalah Federal Sentencing Guidelines. Nah, ketika mekanisme internal untuk menciptakan budaya perusahaan terbukti tidak cukup, komunitas bisnis dapat mengharapkan peraturan pemerintah untuk mengisi kekosongan itu. Jadi peraturan pemerintah ini digunakan untuk mengisi kekosongan dari mekanisme internal yang tidak ada. Jadi peraturan apa sih yang bisa diimplementasikan di perusahaan agar perusahaan dapat mengambil keputusan secara etis? Nah, di sini contohnya adalah Federal Sentencing Guidelines. Dimulai pada tahun 1987, United States Sentencing Commission menetapkan Federal Sentencing Guidelines. Itu pedoman pemberian hukuman federal yang bersifat wajib dalam sistem federal yang berlaku bagi terdakwa individual dan organisasi untuk menetapkan keseragaman dan keadilan dalam sistem tersebut. Penetapan hukuman ini atau hukum ini berdasarkan seberapa parah pelanggaran yang dilakukan, mengidentifikasi sebagai kejahatan federal ke dalam salah satu dari 43 tingkat pelanggaran. Jadi seberapa parah sih pelanggaran yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi dalam pelanggaran etis tentunya. Setiap orang yang melanggar juga ditempatkan dalam kategori catatan kriminal berdasarkan luasnya dampak dan kekinian dari pelanggaran sebelumnya. Jadi pelanggarannya terus dipantau, ada pelanggaran lagi atau tidak. Bila ada pelanggaran lagi maka akan ditindak lebih keras dan dihukum lebih berat gitu. Dalam kaitannya dengan besarnya dampak dari budaya perusahaan terhadap pengambilan keputusan yang etis, maka USSC atau United States Sentencing Commission memperbaharui pedoman pada tahun 2004 untuk memasukkan referensi tidak hanya ke dalam program kepatuhan tetapi juga ke
dalam program etika dan kepatuhan. Selain itu, kriteria untuk sebuah program yang efektif yang biasanya hanya diberikan secara garis besar di dalam penjelasan pedoman, sekarang dapat ditemukan dalam pedoman yang terpisah. Jadi sudah mulai dirinci dari yang tadinya hanya garis besar pelanggaran-pelanggaran terhadap etika, keputusan yang diambil oleh individu maupun organisasi, dampaknya seperti apa, kemudian mengklasifikasikan seberapa besar sih kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan masuk dalam kategori tingkat pelanggaran yang seperti apa nih dari 43 tingkat pelanggaran yang ditetapkan oleh USSC tersebut. Nah, yang menjadi diskusi pada forum diskusi adalah kepemimpinan yang efektif apakah sudah pasti etis, dan kapan berikan contoh kepemimpinan yang efektif tetapi tidak etis, dan kepemimpinan yang efektif dan kepemimpinan yang etis. Mana sih yang masuk efektif tapi tidak etis, kemudian efektif tapi etis juga, kemudian apakah profitabilitas dan efisiensi yang tercapai dengan menggunakan cara-cara yang etis sudah cukup untuk menjadikan seorang pemimpin perusahaan menjadi pemimpin yang etis. Jadi diskusi kita ada dua statement pertanyaan dari saya, yaitu contoh kepemimpinan yang efektif tetapi tidak etis, kemudian kepemimpinan yang efektif dan merupakan kepemimpinan yang etis juga. Lalu yang kedua adalah apakah seorang pemimpin perusahaan menjadi pemimpin yang etis ketika sudah efisien dalam pencapaian ataupun pengambilan keputusan secara etis yang dilakukannya, apakah dia sudah termasuk dalam pemimpin yang etis atau belum. Jadi bisa dijelaskan dalam pengambilan keputusan dan cara-cara yang dilakukan sudah etis, tapi apakah hal tersebut menjadikan seorang pemimpin perusahaan menjadi pemimpin yang etis. Mungkin kita sambung di forum diskusi kita tentang dua hal tersebut. Jadi dalam diskusi kalian bisa saling menyanggah, saling membenarkan, mana yang membenarkan berdasarkan referensi dari mana yang menyanggah referensinya dari mana. Kita coba discuss di sana. Sekian pertemuan kita pada hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.